Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supiradi di channel Ceko Mat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K 2021. Kompetensi teknik, materi pedagogik, dan profesional. Hai teman-teman, yuk kita belajar bareng dengan Ceko Mat UNES. Dan support kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Semoga kita semua bisa lolos tes P3K di tahun 2021. Yuk, simak baik-baik videonya dan belajar bareng dengan Ceko Mat UNES. Kali ini saya akan membahas tentang RPP-nya terlebih dahulu. Ini adalah soal dari teman saya langsung ya, FR secara langsung. Oke, cekidot. 1. Penekanan pada kriteria dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian daripada A. Komponen penyusunan RPP, B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP, C. Persyaratan penyusunan RPP, D. Langkah-langkah penyusunan RPP, E. Penilaian dan penyusunan RPP. Ini ada di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang kita garis bawahi adalah di sini nih. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, sumber belajar merupakan bagian dari apa? Ya benar, bagian dari komponen penyusunan RPP. Yang ini, yang A. Kenapa? Karena komponen penyusunan RPP ada di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yaitu meliputi apa aja? Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, tema subtema, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pelajaran. Tadi yaitu di sini keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian dari yang A, komponen penyusunan RPP. Yuk, lagi ke soal nomor 2 ya. Yang ini bisa ditulis dulu ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen penyusunan RPP. Nomor 2. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Silabus, B. Rencana dan program pembelajaran, C. Garis-garis besar program pembelajaran, D. Kurikulum, E. Perangkat pembelajaran. Kalau kurikulum tersendiri, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nih. Kalau silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Kalau RPP, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Tadi ditekankan yang mana? Nah, ditekankan adalah tujuan isi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berarti yang mana? Yang D. Kurikulum. Lanjut nomor 3.
pendidikan dalam menyusun komponen RPP maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP mengenai komponen yang penilaian, pengayaan, dan remedial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan partisipasi peserta didik. Ya, partisipasi diperlukan, diperlukan. Pengembangan budaya pembelajaran peserta didik. Ya. C. Penilaian hasil belajar peserta didik. Kalau penilaian saja tidak ada timbal balik, sama aja bohong ya. D. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. E. Peningkatan hasil belajar. Nah, di sini apa sih? Prinsip-prinsip penyusunan RPP mengenai komponen penilaian, pengayaan, dan remedial. Nah, kalau penilaian saja nggak ada remedial, sama aja bohong ya. Peningkatan hasil belajar, meningkatkan saja peserta didik, enggak ya. Kita kan pengennya penilaian, pengayaan, dan remedial. Itu yang apa? Yang pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Yang ini, yang D. Kenapa kok D? Nah, prinsip penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut RPP memuat rancangan program pembelajaran umpan balik yang positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Berarti soal ini yaitu komponen penilaian, pengayaan, dan remedial, ikutnya yang pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Ya, ada di penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya, ada permennya secara langsung di sini. Oke. Guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Sarana pembelajaran, E. Perencanaan pembelajaran. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik mencapai KD kompetensi dasar yang disesuaikan. Maka guru harus menggunakan apa? Model pembelajaran. Model pembelajaran itu ya seperti PBL, PJBL, DL dan sebagainya ya. Ini modelnya. Metode pembelajaran. Nih, komponen penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Berarti jawabannya apa? Yaitu menggunakan metode pembelajaran yang B ya, diatur oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Oke ya, lanjut. Dalam menyusun RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam. Hal ini merupakan bagian dari komponen RPP berupa media pembelajaran. Ini bisa PPT atau video dan sebagainya. Sumber belajar, ya sumber belajar itu ya buku, media cetak, elektronik, ya media pembelajaran. Kalau materinya ya apa? Kalau berkaitan dengan matematika ya matematika apa gitu ya. Kalau komponen pembelajaran, kelengkapan pembelajaran. Nah, yang ini berarti apa sih? Udah ditahu ya, berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam, yaitu sumber belajar. Betul. Diatur di Kemendikbud ya, nomor 22 tahun 2016, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Berarti jawabannya yang B, sumber belajar. Betul ya? Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuk program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan
A. Nilai kognitif pembelajaran. B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran. C. Kriteria kelulusan minimal. D. Kesulitan belajar peserta didik. E. Metode pembelajaran. Menurut teman-teman, ini jawabannya apa ya? Jawabannya adalah D. Kesulitan belajar peserta didik. Mengapa? Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik, dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dan pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami KD yang dianggap sulit. Yang kedua, pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta yang dinyatakan belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya. Ada yang tingkatnya tinggi, sedang, ataupun rendah. Tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Oke ya, bisa dimengerti ya. Lanjut. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Berikut ini yang bukan termasuk faktor luar penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik, yaitu yang bukan ya. A. Sulit berkonsentrasi. B. Materi pelajaran. C. Metode mengajar. D. Sistem penilaian. E. Lingkungan. Kalau menurut teman-teman, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A. Sulit konsentrasi. Faktor penyebab ketidaktuntasan belajar ada bermacam-macam sebabnya. Dapat berasal dari faktor dari dalam peserta didik, fisik maupun psikis, antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, atau faktor luar peserta didik antara lain seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, atau sistem penilaian. Nah, yang di sini berikut ini yang bukan faktor luar. Yang bukan faktor luar berarti ini nih, faktor yang berasal dari dalam peserta didik, yaitu fisik, psikis, terus motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, atau faktor luarnya. Nah, kalau faktor luarnya seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang A. Oke ya. Oke, lanjut. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E.
menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Menurut teman-teman, ini jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Kenapa kok begitu? Ini penjelasannya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran yang dilakukan dengan metode atau media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun kelompok. Kita analisis yang soal tadi. Pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas. Program remedial berikut: A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar. Kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Tepat dilakukan karena bisa menghemat waktu, mengefisien sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membuat kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadikan tutor bagi temannya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebaya, kelompok yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitannya. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Kurang tepat karena terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam, sulit berkonsentrasi, atau tidak mudah memahami. Yang D, memberikan pembelajaran ulang di kelas tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. Yang E, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu tidak tepat karena terlalu banyak memakan waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya? Oke.